Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul bersungguh-sungguh. Kita baca satu ayat dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Saya akan bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema kita pada saat ini, kita diajak untuk bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Firman Allah yang sudah kita baca tadi dikatakan di ayat yang di atas, Tuhan meminta kita untuk memperhatikan pohon ara atau pohon yang lain, di mana jika pohon-pohon itu dikatakan sudah bertunas, berarti musim panas sudah dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pohon ara ini berbicara mengenai negara Israel atau bangsa Israel. Salah satu tanda akan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ialah dengan memperhatikan apa yang terjadi di negara Israel. Kita tahu bahwa sejak orang-orang Yahudi menyalibkan Tuhan Yesus, maka mereka diserakkan oleh Tuhan ke berbagai-bagai negara, sehingga tidak ada negara Israel. Tetapi Tuhan telah menubuatkan bahwa sekali waktu bangsa Israel ini akan dikumpulkan kembali. Dan seperti yang telah Tuhan janjikan, maka kita tahu pada tanggal 14 Mei tahun 1948 berdirilah Israel. Itu sejarah. Kemudian kita melihat berangsur-angsur orang Yahudi yang terserak ke berbagai negara di seluruh dunia, di seluruh penjuru bumi ini mulai kembali bersatu. Mereka mulai berdatangan kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan bagi mereka. Dan sejak negara Israel ini berdiri kembali, maka hal itu menimbulkan kegelisahan di antara negara-negara yang berdekatan dengan negara Israel. Mereka menjadi gelisah. Dan kita tahu pada tahun 1967 negara Mesir, Jordania dan Syria ini melakukan penyerangan terhadap Israel, dan dalam perang yang berlangsung selama 6 hari kita melihat ketiga negara yang menyelang ini mengalami kekalahan dan Israel menjadi pemenangnya. Dan kita melihat negara Israel semakin hari semakin berkembang. Dan sekali lagi saya katakan, negara-negara di sekitarnya menjadi gelisah. Dan Israel kembali diserang oleh beberapa negara dan
Israel tetap menang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui penjelasan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita harus sungguh-sungguh di saat ini. Seperti firman Allah mengatakan, kalau pohon ara itu sudah bertunas dan musim panas, artinya sekali lagi saya katakan, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Hari-hari ini kita melihat juga Israel dan Palestina, mereka berperang dan terjadi huru-hara. Kita kembali melihat ke sana. Sekali lagi saya katakan, pohon ara dan pohon yang lain berbicara bangsa Israel. Kalau kita ingin mengetahui tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita harus melihat negara ini. Kita tahu ini adalah sebuah pertanda di mana dunia akan segera masuk dalam masa kesukaran besar, yaitu 3,5 tahun antikris. Dan di akhir 3,5 tahun antikris, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ini tanda-tanda. Menurut pelajaran peta zaman, 2000 tahun zaman Allah Bapa, 2000 tahun zaman Allah Anak, dan 2000 tahun zaman Allah Roh Kudus. 6000 dan 1000 tahun adalah masa 1000 tahun damai. Kita melihat menurut peta zaman, penafsiran peta zaman, kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Mengingat sekali lagi saya katakan bahwa gejolak-gejolak yang terjadi di akhir zaman ini, ada sakit penyakit corona yang menimpa semakin menggila saat ini, dan ditambah lagi dengan Palestina dan Israel selalu mereka berperang. Ini menandakan pohon ara sudah mulai bertunas dan musim panas akan tiba. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, apabila ini terjadi, ini menandakan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Seperti tema kita di atas, mari kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebab sebelum ini terjadi, sekali lagi saya katakan, akan terjadi masa 3,5 tahun antikris di bumi. Terjadi penganiayaan besar, kesusahan besar. Namun sebelum 3,5 tahun antikris terjadi di bumi, orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang hidup seturut dengan kebenaran firman Allah, orang Kristen yang konsisten melakukan firman Tuhan, orang Kristen yang bertekun di dalam Tuhan, mereka akan disingkirkan ke satu tempat padang belantara, istilah daripada Alkitab, satu tempat yang aman selama 3,5 tahun antikris di bumi. Orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip adalah orang-orang Kristen hanya identitas, mereka akan masuk dalam 3,5 tahun aniaya. Dan mereka akan mempertahankan Yesus Kristus dengan nyawanya sendiri di tangan antikris. Kalau mereka kuat mempertahankan, mereka akan dibunuh oleh antikris. Dan yang tidak kuat, maka mereka akan murtad meninggalkan Yesus dan menerima cap 666 di lengan atau di dahi menjadi pengikut antikris. Mereka tidak akan selamat. Mereka tidak akan selamat.
Dan setelah berakhir 3,5 tahun Antikris, maka Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai kali yang kedua. Disitulah terjadi kebangkitan pertama. Orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan di situ, diubahkan dalam tubuh kemuliaan, menyongsong Yesus di awan-awan. Orang yang ada di penyingkiran, yaitu orang yang ada disingkirkan tadi, yang masih hidup dikatakan, mereka akan diubahkan, akan diangkat, bertemu dengan Tuhan di awan-awan selama 75 hari. Inilah yang disebut dengan rapture, pengangkatan. Didahului dengan penyingkiran, baru pengangkatan. Bertemu dengan Tuhan. Makanya ada lagu Pantekosta yang lama berkata, ada pertemuan di udara. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang-orang percaya menyikapi keadaan zaman ini. Dengan sakit penyakit kesusahan yang sedang terjadi, ditambah dengan terjadi peristiwa Israel dan Palestina, kita harus sungguh-sungguh. Ini menandakan bahwa pohon ara sudah bertunas, mulai bertunas, dan musim panas kedatangan Tuhan Yesus tidak lama lagi. Kita sungguh-sungguh, Tuhan akan menolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.